selanjutnya yaitu tausiah kepada Ayahanda Kiai Haji Hasanuddin Badruddin. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ihya'i sunnati rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man amana bih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Ayahanda Kiai Haji Muhammad Husain. Yang kita muliakan seluruh Dewan Guru semua tingkatan, Dewan Guru Pondok Pesantren Darussalam, dan juga seluruh guru alumni tahun 2002-2003. Sebab sahabat guru kelihatannya memang guru juga habis itu. Guru semuanya jadi guru alumni angkatan 2002-2003 dan seluruh jamaah yang berhadir pada malam ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita malam ini nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini di Pondok Pesantren Darussalam ini. Walaupun masih dalam keadaan COVID-19, kabarnya masih ada. Kabarnya. Wallahu a'lam kenyataannya. Ini barang gaib yang kelihatan. Jadi siapa nang wani, ya wani. Siapa nang kadawani, ya kadawani. Itu serah kepada masing-masing. Jadi kabarnya memang masih ada COVID-19. Tapi namun kita masih yakin semua apa yang terjadi memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini semua yang terjadi, apapun keadaan, kehidupan, kematian, memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya yang ceramah malam ini kada ulun panitia pelaksana meminta kepada guru kita Kiai Khalilur Rahman
entah kenapa jadi batal, berhalangan kali saya benar, ada halangan. Lalu ini mendadak-dadakan juga nih, betul-betul sambutan aja aturannya, diminta oleh panitia. Sore tadi juga pulang panitia menghadap ceramah para kawan aja, paksa dan sekaligus sambutan dan ceramah. Ini sambutan dia malam ini semat saja nggak? Nah, malam ceramahnya berlebih sedikit. Nanti mas musim covid ini masih ada kan, tapi lawas juga lah. Atau kalau lawas juga, kalau punya ada nang mintai, bisa menjadi barakannya. Maka berjarak ada juga pinanya nih harapannya. Secara COVID diadakan berizin, mesti diawasi dan diberi jarak setengah meter, protokol kesehatan, bermasker. Nah, jadi ada yang bermasker, ada yang kada. Siapa juga sudah dari mulai siapa juga. Jadi bila banyak bermasker, banyak yang kada kada juga. Jadi anda kali kantong udah. Jadi sebab itulah semua keyakinan aja, masalah penyakit, masalah apa, keyakinan, apalagi masalah ajal kematian, Allah yang menentukan. Bunga melati elok dari indah, bunga kenanga di depan istana. Hidup dan mati karena Allah, bukan karena virus corona. Ya kata. Kalau melihat bunga melati ada mukanya. Nah, jadi itu memang ditanamkan kita sejak awal sekolah di pondok pesantren Darussalam Awaliyah, Wusta, Kuliah, Tauhid, kan ditanamkan. Allah yang menentukan semuanya. Apalagi ayatnya sudah memang ada, faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dimajukan tidak dapat, dimundurkan dapat, terus ajalnya sampai, pasti kematian itu datang. Sebab apapun sebabnya, baik karena corona ataupun tidak, mati pasti. Nah, jadi karena corona mati juga, karena corona pun mati juga. Nah, jadi jangan tapi khawatir. Sebelum ada corona pun kematian setiap detik, setiap saat, berhitung per detik tuh. Malakal maut abut mencabut nyawa orang aja. Di mana-mana, kan di sini aja kalau seluruh dunia. Kalau tapi imbai matinya. Enggak apa aja malakal mencabut di imbai, maka malakal mau sikong aja. Nyaman aja, mari cabutnya sekarang mati ya mereka. Dan melampu baru uji lampu sentral aja pak mati. Itu. Nah, jadi kita yakin kematian Allah yang menentukan. Nah, jadi jangan terlalu khawatir pada jiwa. Nah, karena itu memang kita tanamkan tauhid sebagai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah takdir, ketentuan, nah di antara qada takdir ada yang mubram, ada yang ghairu mubram. Takdir yang mubram yang sudah tetap tidak bisa diubah-ubah, itu termasuk ajal, kematian. Kalau diubah, ya tadi kalau dimajukan sedetik pun kada kawan, diundur kada kawan, bila sampai waktunya mati dia mati. Nah, juga menyakin dalam iman tauhidnya, dia tidak ada kekhawatiran sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Urusan mati Allah yang menentukan. Nah itu qada mubram. Aduh dia apa? Karena kalau ditawar-tawar artinya. Yang kedua, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berhemat mencari selama ini, kalau memang rezekinya saya itu itu yang mubram sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A kawin dengan si B, sudah diatur. Makanya Islam tidak membenarkan pacaran.
Nah, jodoh sudah ditentukan. Buat apa pacaran? Seandainya pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun ada yang pacaran, kawinnya ke lain, kan percuma, apa gunanya? Walaupun dia berucap cinta sehidup semati, pasti istilahnya cinta pertama dan cinta terakhir, itu dustainya aja, cinta pertama dan terakhir. Maka rambut aja juga, pun jodohnya kada dijodohkan Tuhan sama dia. Mulai awal pasti akan kelain kawinnya. Nah, malahan sakit hati, patah hati, apalagi membiayai tiap hari dalam pacaran tadi itu. Tiap hari kalau kan perjalanan, apalagi mesti tangki suruh ini, mulai jauh-jauh jarak jauh-jauh pakai WA. Nah, yang hari ini minggu yang ini, padahal dalam kelas lagi orangnya, biniannya bawa berjalan. Menjawab, ya sayang, apa nih tunggu minggu nih dah. Tunggu ya, ada lagi. Di mana? Tempat biasa. Oh, ini biasa udah. Di mana? Buat taman. Nah, jangan keluar kelas tak. Turun. Kemana nih? Mbak Amir turun. Dia ada ini setengah jam datang lagi Mbak Amir. Rupanya fisik longkoran sudah kena. Kitab bawakan lah ya. Lalu mana sepenjadi? Kalau kami, mendatangi kau tadi lah, WA tadi. Nah ini mulai dulu kira-kira lah. Nah, ingat kan nostalgia lari. Ya ini ingat doang Pak. Bapak Pak Amin nggak masuk lagi. Surat di meja bertulis Tenggoro. Nah, ini sudah keadaannya. Jadi mulai dahulu memang begitu sudah sampai wah ini. Nah, kalau Sabtu Minggu kalau masuk itu sudah memang mulai dahulu. Apalagi musim Covid itu begini. Begilir turun itu perjanjian. Tapi itulah tadi barokah Darussalam, berkat pimpinan-pimpinan wali-wali yang dahulu, ulama-ulama kita dahulu ikhlas mengajarnya, guru-guru kita ikhlas mengajar. Nah itu barokah. Jadi gurunya kada ikhlas, kada keberkatan kepada santri murid-murid. Nah jadi dengan keikhlasan guru-guru dahulu, guru-guru bahari itu ulama-ulama besar, wali-wali, maka insya Allah jadi alumni Darussalam. Nah ini alumni 2003, 2004 ini. Nah 2002-2003 ini memang kelihatannya memang guru-guru semua nih kelihatannya. Jadi guru dahulu mana ini punya kada alim, sugih. Kelihatannya malam ini alim non sugih-sugih. Bisa sampai setahun tuh untung gitu kan. Jadi bisa untung bisa kumpul dan nah, jadi masalah jodoh tadi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajal, rezeki, jodoh. Nah itulah yang saya sampaikan di kelas ternakan Nawah ini. Kebanyakan tadi itu pacaran kawin katanya. Nah itu awaliyah kawin, masih awaliyah kawin. Ustok kawin, kuliah tinggal setahun lagi kawin, putus terjadi karena tamat. Nah itu keadaan. Ada tadi memang kada jodohnya, tapi masih untung kalau memang ini pacaran tadi itu jodohnya pas itu, nah itu syukur luar biasa, kada sempat patah hati. Tapi kalau sudah lepas jodohnya, Allah tentukan si A kawin dengan si B, sedangkan pacarnya lain si B, si misalnya 20 tahun pacaran, sekalinya pas berdatang ada terima orang, ya ada aja alasannya ada terima. Padahal 10 tahun pacaran sudah, keluarganya sudah mengenalnya, kenapa kan jadi gagal? Memang tulisannya tadi si A kawin dengan si B, sedangkannya pacaran non si
cintanya lawan si cinta sangat mati. Al-hubbu a'ma, cinta buta. Nah, ini bahaya cinta buta nih. Cinta buta itu paling bahaya. Yaitu pandangan pertama dan terakhir. Jadi gurunya, mamanya, abahnya, marinanya memadahi menasehati karena dihiraukannya. Ini bahaya main guru aja. Cinta pertama dan terakhir ulun. Kalau dia pakai siapapun yang menghalangi akan ulun terobos. Terobosnya. Dalam istilah dikatakannya, gunung yang tinggi kan kudaki, lautan api kan kuseberangi. Bongol. Masa lautan api kuseberangi? Sungai aja tenggelam sama menyebaraku. Banyak ngelamas, apalagi lautan api. Nah, jadi peribahasa itu terlalu muluk, terlalu tinggi biniannya mendengar di Jepang sudah alam cinta luar biasa sudah. Wah, kenapa kami aja bilang disanjung dipujinya. Oh iya juga cegatan janjinya menlulus ulia langsung berdatang, langsung kawin kita siapapun tidak ada yang dapat menghalanginya. Menantang dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jangan berkata pasti. Tetapi diajarkan dia sudah di sekolahan. Tauhid diajarkan dia sudah, kada boleh berkata pasti. Ini pasti kita kawin dengan janji itu macam-macam janji ini. Padahal dilarang. Jangankan tahun depan, berapa tahun lagi hendak merencanakan kawin. Esok saja kita belum tahu. Nang kita kerjakan itu apakah dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi kan boleh berkata pasti. Nabi yang ditegur dalam Al-Qur'an, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. La taqulanna li syai'in, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada sesuatu terhadap sesuatu. Nun taukid lagi, la taqulanna, jangan sekali-kali mengatakan terhadap sesuatu itu inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku besok akan mengerjakan ini. Artinya memastikan tuh esok yang menggawe ini. Ditegur illa ayyasha Allah, ada illanya kecuali buati insya Allah, jika Allah menghendaki. Punya Allah kada menghendaki, karena walaupun kita pasti esok nak mengerjakan itu, hanya ada aja halangannya, ada aja rintangannya terjadi. Nah, makanya buat insya Allah. Orang mengia, orang mengundang insya Allah. Tapi jangan juga dikatakan insya Allah ini jadi alasan menolak. Kadang-kadang insya Allah ya. Datangnya kada juga. Jadi alasan untuk menolak. Padahal menurut orang beriman betul-betul tuh kata insya Allah ini memang kalau Allah mentakdirkan dia datang. Kalau tidak pasti ada halangan. Nah, jadi artinya jangan berjanji pasti. Nah, jadi kan ini ya khusus. Bilanya pacaran janji pasti itu bang ya. Sampai tadi siapapun yang menghalanginya tidak akan dapat. Kita sudah berdua cinta semati, sehidup semati. Nah, itulah. Bukan percaya belah dadaku. Lakian ini bocah ambil biniannya tinggal belati, aku buka bala juga. Ada wanita juga nanti belahnya bujuran. Nah, inilah keadaannya. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari dunia itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhtiar boleh. Nah, Islam mengajarkan kita ikhtiar, syariat mengajarkan ikhtiar. Nah, jadi jangan juga salah pengertian. Daripada kan semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu berdiam aja sudah sorong aja. Pasrah aja sudah apa yang ditentukan Allah. Orang pintar-pintar, bongol-bongol. Nah, ya di kelas tadi mendam aja juga. Mulai HP aja ya. Ya Allah jangan tentukan musuh alim aja. Masuk alim aja sorong aja tentuannya. Menyak ada juga aja. Nah, ikhtiar pulang ada,
syariat menyuruh ikhtiar usaha, dan memang kewajiban pintar kada pintar Allah tentukan kada tentukan kewajiban dijalankan. Hadis Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Laki-laki kah bini-bini kah memang sudah menuntut ilmu itu hukumnya fardhu wa wajib. Wajib. Nah ini keadaan. Nah, jadi artinya orang yang berilmu juga nyaman dalam kehidupannya. Allah angkat derajatnya seperti mana firman Allah Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang beriman, orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Nah, tapi nyata dulu yarfa'illahu alladziina aamanu, beriman dulu. Bukan beriman, biarnya ilmunya banyak, biar ilmunya tinggi, tetap derajatnya di bawah. Jadi amanu paling penting dulu, berimannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ilmunya ada, dapat Allah tak angkat derajatnya. Nah, jadi alhamdulillah alumni Pondok Pesantren Darussalam mulai tahun-tahun berapa aja, yang awal, yang tua-tua akan datang, semua mendapatkan keberkatan dari Pondok Pesantren Darussalam, dan alhamdulillah tidak ada yang sia-sia mereka keluar. Alhamdulillah jadi ada yang jadi guru, ada yang buka majelis, ada yang guru yang ceramah kesana kemari, ada semuanya. Jadi kada sugih tadi alim, ada yang dua-duanya sugih dan alim tadi. Jadi kebanyakan memang dua-dua lah, kebanyakan sugih alim. Itu berkat ini. Itu barokah. Jadi kita bersyukur dengan adanya ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Pondok Pesantren Darussalam ini. Jadi kita bersyukur pada guru-guru kita yang sudah wafat ataupun yang masih ada, yang sudah wafat, kita doakan mereka semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena jasa-jasa mereka kepada kita, karena ilmu mereka yang mereka berikan kepada kita. Nah, guru-guru kita yang masih ada, kita doakan juga mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat badan, dan dapat aktif mengajar ilmu pengetahuan di Pondok Pesantren Darussalam ini, dan mudah-mudahan mereka selalu sehat walafiat dan dimurahkan juga rezeki. Mun sehat rezeki gak ada ya, sakit kepala juga. Jadi sehat, murah rezeki. Tapi alhamdulillah guru-guru kita ini makmur aja beratan, makmur. Nah, guru dulu misalnya bersepeda, ini mah kendaraan dulu beratan. Rasanya kan ada lagi yang bersepeda, kendaraan beratan. Ada nambah mobil, makmur. Alhamdulillah. Rumah rasanya kan ada juga mengontrak, isi sorong beratan kan. Nah, ngontrak kepada lo alumni 23. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah bersyukur. Artinya setiap tahun demi tahun ada kemajuan terus, perkembangan demi perkembangan. Alhamdulillah mengikuti zaman. Namun ikut zaman tetap kita berpegang dengan ilmu yang diberikan di Pondok Pesantren Darussalam. Zaman tambah maju, tambah canggih, tapi pegangan kita tetap ilmu yang ada di Darussalam yang diberikan oleh guru-guru kita. Pahamnya apa? Ahli sunnah wal jamaah. Itu paham ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai menyimpang. Nah, kalau kita menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, keberkatan daripada ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab guru-guru kita di sini semua paham ahli sunnah wal jamaah. Dari datu-datu kita, mulai datu Kelampayan sampai ke pimpinan pondok. Nah, jadi memang jangan sampai keluar daripada paham ahli sunnah wal jamaah. Itu yang diterapkan di Pondok Pesantren Darussalam. Nah, jadi kita juga sangat rawan di akhir zaman ini
paham yang berlainan dengan paham kita Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak sudah bermunculan. Karena di Pulau Jawa aja, tapi datang sudah ke Kalimantan, macam-macam paham itu datang. Nah, jadi kita harus bentengi. Terutama kami pesankan di sini, yang ada di sini, ini alumni Pondok Pesantren Darussalam 2002-2023 ini, bawa ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini di kampung kita masing-masing buat benteng. Jadi kalau ada paham-paham yang lain, nah cepat diberantas, artinya cepat diluruskan. Nah, bekerja sama dengan majelis ulama yang ada di daerah kita, bekerja sama dengan Kementerian Agama yang di daerah kita. Ini jangan sampai dibiarkan larut, jangan sampai dibiarkan mereka itu berakar. Karena ngalih mencabut akarnya sudah tajam, akarnya sudah dalam, ngalih membujurkannya. Jadi kelihatan bercokol sedikit sudah cepat diurus. Nah itu harapan kita, alumni Darussalam di mana-mana menyebar. Jadi alhamdulillah memang hampir 99% alumni Darussalam ini berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman ya 1% aja tuh dikit lagi tuh ada jadi masalah. Ada terpengaruh. Yang terpengaruh ini yaitulah keluar pondok pesantren sudah puluhan tahun sekolah, keluar mengaji karena di Buncu manakah, 2-3 bulan. 2-3 bulan aja hilang 60-an tahun. Kita pernah pelajari puluhan tahun hilang dengan adanya 3 bulan karena mereka terpengaruh dalam luar biasa ini. Kalau yang 4 paham lain. Jadi kita jangan terpengaruh. Tanamkan dalam diri anak kita, turun kita, murid-murid kita nantinya jangan melihat zahir orang. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Nah kita pandang, kita lihat apa yang disampaikan, apa yang diucapkan berdasarkan Quran, hadiskah, luruskah, apalagi paham kita Ahlussunnah wal Jamaah 4 Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, lihat dari situ, oh ini Quran, hadis, ijma, qiyas yang dipakainya. Kada keluar daripada jalur itu. Jadi ucapan orang itu yang menyampaikan dari manapun orangnya datang, bila sudah pahamnya Quran, hadis, ijma, qiyas yang dipakainya, paham kita itu. Wala tanzur ila man qala. Jangan kau pandang, kau lihat orang yang menyampaikannya, orang. Nah, kadang-kadang tipuan. Qina'atul ulama bisa aja. Topengnya ulama, berpakaian dengan jubah gamisnya, gamis, jubah lagi berlapis, sorban, saling ganalan pakai tanggui, tasbih belum dia nak dulu, kayak pergi ke minting bijinya. Lalu kita terpengaruh, datang dari luar negeri. Sudah jangan pandang, dari manapun datang, luar negeri ke luar manakah? Pakaian kayak apa? Yang datang, lihat yang disampaikan apa, yang diucapkan apa. Nah, jadi ini kada perlu kita mandang orangnya, penyampaiannya. Kadang-kadang di akhir zaman ditulis sudah. Kalau sorban gampang aja, orang awam aja bisa bersorban. Anak ganalan kayak apa aja. Makan 5 meter ulah panjang, lilitakan udah dalam. Jadi jangan pandang zahir, tapi pandang ucapannya tadi, penyampaiannya tadi berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas, kadang. Nah ini kadang-kadang ada pengaruhnya di situ kita. Terpengaruh. Tapi kalau orang yang sudah belajar fondasi kuat sudah tidak akan terpengaruh. Oh, ini menyalahi. Oh ini berlainan dengan Darussalam itu. Kami belajar ini kenapa ini lainnya. Nah, mungkin kita kurang paham, kurang mengerti juga, datang ke Darussalam lagi, rujuk lagi ke sini. Masih ada guru-guru Tuhan kita, minta pendapat. Bujur juga kan orang ini bawa penyampaian ini dari luar negeri, kan orang ini. Nah, jadi jangan pandang luar negerinya, walaupun dari Sidratul Muntaha jangan langsung. Ilmunya yang dipandang, penyampaiannya yang dipandang, Quran hadis yang dibawanya, bujur ada. Tafsirannya. Kadang-kadang dia menafsir sorong ini pintar banget sudah. Nah, kadang-kadang ayat itu juga di bawahnya, ayat kita sunnah itu juga, pasti ayat sekarang sembahyang. Itu juga, ayat perintah sholat itu juga dipelintirnya. Oh, baca ayat yang tamat sembahyang ya.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu al-yakin. Nah ini menafsirkan sorong al-yakin. Al-yakin, yakin. Sedangkan kita dalam pondok pesantren Darussalam diajarkan oleh guru kita tafsir Al-Quran. Tafsir apa aja? Tafsir Jalalainnya kan, tafsir Sawinya kan, Ibnu Katsirnya kan. Asal jangan jalan lain aja lah, jalan lain. Itu al-yakin, al-maut, mati. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kematian. Artinya sampai mati menyembah Tuhan, sembahyang sampai mati menyembah Tuhan. Kalau sudah mati hanya sampai sembahyang. Kalau masih hidup, masih bernapas, masih bernyawa, tetap sholat. Nah, jadi orang menyimpang tadi ditafsirkan jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu al-yakin. Yakin juga ya buka kamus. Di kamus dibuka memang yakin, yakin maknanya. Oh, kamu sudah yakin 10 tahun nyembah Tuhan, yakin apa surat ini? Sembah Tuhan sehingga datang yakin. Mun yakin artinya ampe. Kan disuruh menyembah sehingga datang yakin. Keyakinan mun sudah yakin Pak sudah 10 tahun menyembah. Sampai hirang dahin aja. Kan kita yakin lagi nih, dahin hirang kan. Ya nak ampe itu mereka. Ayatnya ada, Qurannya ada. Itu juga yang dibawanya ahli sunnah, itu juga kita tetap sholat terus seumur hidup sampai kematian, itu juga ayatnya. Nah, nang kurang paham, kurang mengerti, nang kada punya pondasi, ya terpengaruh. Apalagi nang memang kolera berdahulu sembahyangnya, laju berlompat. Alhamdulillah ada jalannya aja, ada Qurannya ini, ada ayatnya. Nah, dibawakan itu ayat. Nah, inilah. Jadi sedikit aja menyimpang, sudah luar biasa sesatnya. Nah, jadi memang ada orang yang hampir sembahyang itu ada, tamat sudah sembahyang. Itu juga ada yang dibawa oleh gurunya, guru sesatnya nih, namanya menyesatkan orang. Nah, jadi ada, itu sedikit lah segelintir kabar sampai kepada kami. Lulus Darussalam, tamat Darussalam, tamat duitnya itu banyak. Cuma kadang bisa dihitung dengan jari. Tamat sembahyang dari Darussalam. Karena tadi habis semua Darussalam mengaji pulang ke lain, ada di buncu-buncu mana. Nah itu. Nah, jadi kita mengaji menambah lagi lulus Darussalam, tamat Darussalam, rujuklah kepada guru-guru Tuhan kita, minta petunjuk kemana sambungannya. Nah ini paling penting, di akhir zaman sudah banyak yang menyesatkan. Mungkin kita kalau tahu kemana tangan, jangan keluar negeri pun, Makkah, Madinah pun, mungkin kita salah masuk, boleh bakal hilon orang tua. Kalau bakal paham lain, paham Wahabi, salah masuk di sana. Makkah tuh, Madinah tuh, tempat Nabi lahir. Madinah tempat Nabi wafat di situ, berkubur. Ngaji di sana, salah masuk, buliknya bakal hilon kuitan. Kuitan asalnya ke kubur, mengaji tiap Jumat, ke kubur, mengajikan di kubur, baca Yasin, bertahlil, datang disarikinya kuitan.